Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumu janatil urustumuha bima kuntum ta'malun amma ba'da. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Ahad yang mulia ini kita rutin adakan pengajian di masjid yang kita cintai ini, di masjid yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua, bagi kampung kita, dan seluruhnya akan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa senantiasa memakmurkan masjid, membuat majelis taklim, maka menghidupkan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha kita ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dijadikan orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha menghabiskan umur kita yang sebentar ini untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Usaha menghabiskan umur kita yang sebentar ini untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu ta'ala. Usaha menghabiskan umur kita yang sebentar ini untuk kehidupan yang selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu ta'ala, pada Ahad pagi yang mulia ini kita akan mengambil tema jalan menuju surga. Bagaimana supaya kita dibimbing jalan menuju surga? Maka kita harus belajar agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi tertibnya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, barang siapa yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia akan taat kepada syaitan dan bala tentaranya. Jadi kalau kita tidak taat kepada Allah, otomatis akan taat kepada syaitan dan bala tentaranya. Barang siapa yang tidak sibuk, barang siapa yang tidak repot untuk menjalankan perintah-perintah Allah, maka dia akan sibuk dan repot menjalankan perintah-perintah syaitan dan bala tentaranya. Itulah hadirin, kalau kita ini tidak sibuk dengan perintah Allah, maka akan sibuk dengan perintah setan laknatullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak menyibukkan hatinya untuk zikir kepada Allah, maka hatinya akan sibuk mengingati makhluk yang akan menyusahkan di dunia ini dan akhirat. Kalau kita tidak sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sibuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan sibuk mengingati makhluk yang akan menyusahkan dunia dan akhirat kita, yaitu tentang dunia. Dunia ini kalau kita fikir siang dan malam, tidak menjadikan kita makin bahagia, makin menyusahkan kehidupan kita. Maka supaya kita ini hidup ada keberkahan, maka banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan itu kita akan sukses dunia, sukses akhirat. Apabila kita condong kepada dunia, maka kita tidak akan bisa beramal dengan baik, beramal dengan sungguh-sungguh, karena disibukkan hati kita dengan dunia yang sesaat, yang tidak lama, yang enak pun tidak lama. Itulah dunia hadirin. Maka
Kalau kita sudah umur 50 tahun, kurangi cinta kepada dunia, tambah cinta kepada akhirat. Maka kalau ini kita renungi, kita pikirkan, maka hidup kita akan dalam berkahnya Allah Subhanahu ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang tidak menggunakan umurnya untuk berbuat kebaikan-kebaikan, maka tanpa sadar dia telah terjerumus menggunakan umurnya menuju keburukan-keburukan. Jadi kalau kita ini tidak sibuk dengan kebaikan-kebaikan, umur kita ini tidak sibuk untuk menjalankan perintah Allah, maka secara otomatis akan menggunakan umurnya untuk keburukan-keburukan. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya majelis ilmu, pentingnya majelis zikir, pentingnya kita dalam mencontoh amalan-amalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya untuk merukunkan orang-orang Islam, mempersatukan umat Islam, maka tanpa terasa ternyata dia telah memecah belah umat Islam. Jadi tugas kita adalah bagaimana supaya kita ini rukun, bagaimana setiap hari kita bertemu dengan orang muslim. Caranya adalah mengerjakan sholat senantiasa berjamaah di masjid. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak sibuk untuk mempersiapkan akhiratnya, maka dia akan sibuk dengan perkara-perkara dunianya. Jadi kalau kita tidak sibuk dengan akhirat kita, maka secara otomatis akan sibuk dengan dunia kita. Padahal dunia tidak lama, padahal dunia hanya sebentar. Maka sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang ingin dapat ridhonya Allah, jalan satu-satunya mencontoh kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempersiapkan kehidupan akhirat yang selama-lamanya dengan senantiasa mengamalkan agama, memperjuangkan agama yang senantiasa akan dapat keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita menghadap di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada pilihan lain lagi. Seperti di akhirat itu hanya ada dua perkara, hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Di dunia ini hanya ada dua jalan, yaitu jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Hanya dua jalan itu hadirin. Maka supaya kita ini mendapatkan kehidupan yang bahagia yang selama-lamanya, maka senantiasa kita hidupkan majelis ilmu, kita hidupkan, kita makmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan inilah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan inilah kita akan senantiasa mendapat keberkahan hidup dunia dan akhirat. Karena kita tidak ada pilihan lagi. Seperti di akhirat itu hanya ada dua perkara, hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Maka sejak di dunia ini kita sudah dihadapkan dengan dua pilihan hadirin. Kita pilih surga atau neraka. Kalau kita pilih surga, maka taati perintah Allah. Kalau kita pilih neraka, otomatis tidak menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Salat diperintah berjamaah, kita harus berjamaah hadirin. Kalau tidak, maka kita secara otomatis pilih neraka. Itulah pilihan yang Allah tawarkan kepada kita. Kita mumpung hidup, mumpung masih sehat, maka perintah Allah ini kita jalankan. Orang yang taat juga akan meninggalkan dunia ini. Orang yang tidak taat juga akan meninggalkan dunia ini. Orang yang sakit juga akan meninggalkan dunia ini. Orang yang tidak sakit pun juga akan meninggalkan dunia ini. Maka kalau kita ini sama-sama meninggalkan dunia ini, mari umur yang sebentar, yang tidak lama ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita
dihadapkan kepada negeri akhirat, kita tidak siap, kita sudah punya bekal yang banyak, sehingga hidup kita yang selama-lamanya di akhirat akan menemui kebahagiaan. Itulah yang harus kita pikirkan, yaitu kehidupan akhirat. Kalau kita memikirkan kehidupan akhirat, otomatis dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Kalau kita pikir dunia kita dapat, akhirat kita tidak dapatkan. Alangkah ruginya, alangkah menderitanya orang-orang yang seperti ini ketika kita nanti dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, di dunia ini hanya ada dua jalan, yaitu jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Di dunia ini hanya ada dua amalan, yaitu amalan menuju surga dan amalan menuju neraka. Di dunia ini hanya ada dua usaha, yaitu usaha menuju surga dan usaha menuju neraka. Barang siapa yang tidak usaha menuju surga, maka tanpa sadar dia usaha menuju nerakanya Allah Subhanahu taala. Barang siapa yang tidak mau ikut jalan menuju surga, maka dia akan menuju jalan ke nerakanya Allah Subhanahu taala. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dibimbing menuju jalan surga, maka sholat senantiasa berjamaah. Zikir setelah sholat kita kerjakan, baik berjamaah atau sendiri-sendiri. Maka banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan zikir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimuliakan di dunia sebelum di akhirat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kemudian amalan menuju neraka, yaitu orang yang tidak mencontoh daripada ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kehidupan yang singkat ini, yang tidak lama ini, maka kita gunakan fikir kita yang benar, fikir kita yang cerdas, seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah akad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan oleh Allah untuk menggunakan umur kita yang sebentar ini dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan kita ini senantiasa dibimbing oleh Allah, umur yang singkat ini biar ada barokahnya, sehat yang sebentar ini supaya ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu taala. Maka kita gunakan hanya mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu taala. Jamaah akad pagi yang dimuliakan Allah, di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala diberikan umat ini, yaitu umat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya pendek-pendek. Jadi rahmatnya Allah, kita ini sebagai umatnya Nabi, umurnya dibuat pendek-pendek sehingga susahnya di dunia ini tidak lama. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang diberikan umur panjang-panjang, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Itu umat dahulu hadirin. Umat ini umurnya pendek-pendek, antara 60 sampai 70 tahun saja, supaya susahnya untuk menjalankan agama ini tidak lama. Itulah rahmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Maka ujian yang sebentar ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mentaati perintah Allah. Kita sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya diberi batas waktu 60 sampai 70 tahun saja, tidak lama, agar kita susahnya amal agama juga tidak lama, cepat bertemu dengan Rasulullah, cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan bila kita gunakan untuk taat perintah Allah dan mencontoh daripada amalan-amalan
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadirin, karena kita tidak lama di dunia ini, mari kita senantiasa gunakan umur yang sebentar ini untuk senantiasa mengamalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga kita akan cepat-cepat disusulkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak lama-lama di dunia ini. Maka para ulama, para anbiya tidak ingin hidup lama-lama di dunia, karena ingin cepat-cepat bertemu dengan Rasulullah SAW, cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal yang baik. Beda dengan orang yang tidak memikirkan akhirat, maka di dalam hatinya merasa bahwa hidupnya akan lama, padahal hidup ini tidak lama. Kalau ditanya kamu akan hidup 1 jam, 2 jam, 3 jam yang akan datang, belum tentu hadirin. Kita ini belum tentu akan hidup, besok, bulan depan belum tentu. Dan mati itu adalah pasti. Maka dengan kenyataan ini, dengan pelajaran ini, harus kita merenung. Janganlah kita tertipu dengan dunia yang serba menipu. Maka supaya kita tidak tertipu dengan dunia, banyak-banyak berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah agar hidup kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak hidup lama di dunia ini? Supaya kita akan cepat bertemu dengan kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Umur yang pendek ini maksudnya supaya kita mudah menjalankan agama. Jadi umur diberi pendek ini supaya kita ini mudah mengamalkan agama. Tidak lama-lama, cepat bertemu dengan Rasul, cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebahagiaan, lantaran kita gunakan yang sebentar ini untuk senantiasa mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mujahadahnya orang-orang dahulu yang menahan nafsunya ratusan bahkan ribuan tahun, tetapi umatnya Rasulullah SAW ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan nafsunya hanya sebentar, 60 sampai 70 tahun saja. Inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat yang Allah berikan ini. Semakin pendek umur kita, semakin bersyukur kalau kita membawa amal baik, karena cepat bertemu dengan Rasulullah, cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal yang banyak. Maka hadirin, itulah orang-orang dahulu tidak ingin hidup lama-lama di dunia ini, karena tidak ingin capek lama untuk amal agama, sehingga sedikit amal agama, cepat bertemu dengan Rasulullah, cepat bertemu dengan Allah dengan membawa kebahagiaan lantaran taat kepada perintah-perintah Allah dan mencontoh apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Kesempatan yang sebentar ini kita gunakan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada nafas-nafas yang kosong tanpa ibadah kepada Allah. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan ada nafas-nafas yang kosong untuk tidak ibadah kepada Allah. Maka kita akan rugi, karena kita hanya diberi batas waktu yang sebentar, tidak lama. Jangan ada anggota badan yang kosong tidak untuk taat kepada Allah. Jadi anggota badan yang Allah berikan kepada kita ini, jangan sampai ada yang kosong tidak untuk ibadah kepada Allah, hanya sibuk dengan dunia kita. Inilah orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, ketika dia hanya sibuk dengan dunia, tidak sibuk dengan akhiratnya. Maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan celaka yang selama-lamanya. Jangan ada umur kita
keluarga kita, anak istri kita yang tidak menguntungkan kita di akhirat. Kita ini disuruh berkorban seperti kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah menyembelih anaknya, disembelih karena taatnya kepada Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah, keturunannya menjadi keturunan nabi-nabi seperti Rasulullah SAW, karena taatnya kepada Allah, karena perintahnya dijalankan, sehingga keturunan Nabi Ibrahim menjadi para nabi, anbiya. Itulah yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Tetapi kita tidak diperintah untuk menyembelih anak kita. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad hanya diperintah untuk mendidik anak kita supaya belajar agama, supaya mengerti agama, supaya kita infakkan, kita korbankan anak kita supaya mencintai agama, memperjuangkan agama, sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini kita sudah punya bekal yang cukup. Kalau anak kita pikir agama, perjuangan agama, walaupun ribuan tahun kita dikubur, kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pahala dari anak kita, selama anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang taat, maka semua akan menjadi pahala buat kita di alam kubur kita. Seperti tidurnya pengantin, tidak mendapatkan siksa, tidak mendapatkan azab, bagi orang-orang yang senantiasa mengorbankan hidupnya, sehatnya, umurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin, harus kita renungi, kita disuruh berkorban untuk agama. Hanya sebentar, tidak lama. Kemudian kalau kita bisa mengamalkan agama dengan baik, otomatis kita akan menjadi orang-orang yang bahagia, yang selama-lamanya di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita semua, Allahumma amin. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita berpikir seperti ini berarti kita memahami kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kita ini hidup, makan, rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kita berteduh di bawah kolong langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pandai bersyukur dengan amal agama, maka kita akan rugi, maka kita akan celaka yang selama-lamanya. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini pada Ahad pagi yang mulia ini menjadikan diri kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, paham agama, paham tentang hidup akhirat, sehingga kita tidak sibuk dengan dunia, tetapi sibuk dengan mikir kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.